Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan untuk materi exception handling dan mengerjakan tugas latihan. Buatlah semua kode implementasi sebelumnya sebagai fungsi dan jalankan pada Google Colab. Untuk implementasi yang akan kita jalankan di dalam Google Colab ialah ini untuk data tanpa exception. Yang kedua itu implementasi tentang tree atau except block. Yang ketiga itu materi tentang finally NLC blocks. Langsung saja kita ke Google Colab-nya. Di sini saya sudah membuat codingannya. Di sini saya akan menjelaskan baris per baris kode yang sudah saya buat ini. Untuk bagian yang ada tanda pagar ini hanya komentar atau keterangan saja. Dengan exception handling, program ini akan mengenai error dengan baik. Maksudnya itu menangani error dengan baik. Jika dia terdapat error, dia tidak langsung berhenti programnya, dia akan ditampilkan. Kenapa ini cuman akan menampilkan atau menangani error dengan baik. Baiklah, langsung saja ke tree ini. Fungsinya apa? Tree itu memulai blok untuk menjalankan kode yang mungkin memunculkan error. Tree ini sebagai fungsi untuk mendeteksi error atau menangani error. Number input sampai sini. Maksud dari kode tersebut ialah meminta input dari user lalu mengubah menjadi integer. Integer itu adalah variabel yang berbentuk angka. Jika user memasukkan huruf, maka value error. Maka dia akan terdeteksi error, tapi programnya itu tidak berhenti gitu. Result sampai sini fungsinya melakukan pembagian. Jika number sama dengan 0 atau zero division error. Print hanya fungsi untuk print hasil. Result except sampai value error ini fungsinya menangkap error ketika input bukan angka. Jika kita menginputnya bukan dalam variabel integer, dalam string atau float, misalnya berbentuk huruf atau desimal, maka dia itu akan muncul atau menangkap error ketika input bukan angka. Print di sini cuman menampilkan mohon masukkan angka yang valid. Jika kita salah masukkan, maka akan ada di terminal atau output mohon masukkan angka yang valid. Ini maksud kodenya ialah menangkap error pembagian dengan 0. Print di sini cuman menampilkan seperti di atas tadi. Print tidak bisa membagi dengan 0. Lanjut ke materi berikutnya, basic tree atau except simple. Maksud def di sini sebagai fungsi, mendefinisikan fungsi bernama contoh operasi. Kita mendefinisikan fungsi contoh operasi. Maksud print di sini cuma untuk menampilkan di output saja. Retur 10 dibagi 2 ini adalah melakukan pembagian aman, tidak menimbulkan error. Tree sama kayak fungsi di atas, cuman ingin mendeteksi error atau menangani error. Contoh operasi ini menjalankan fungsi di dalam blok tree. Except zero sama seperti di atas tadi. Jika pembagian di fungsi menyebabkan error 0, akan ditangkap di sini. Print terjadi kesalahan pembagian. Selanjutnya bagian ketiga, multiple exception. Materi ketiga, tree ini sama dengan fungsi yang tadi. Angka sama dengan input. Maksudnya
ketika mengambil input dari user. Ketika kita input, maka masukkan angka. Angka itu sama dengan input, maka jika kita menginput harus memasukkan angka. Angka sama dengan int. Angka ini di sini masih string, jadi diubah menjadi integer agar berbentuk huruf agar membentuk angka. Hasil 100 dibagi angka, maksudnya itu melakukan pembagian, memicu zero division error jika angka sama dengan 0. Print f hasil ini menampilkan hasil jika tidak error. Except value error ini fungsinya menangkap error input bukan angka. Ketika kita menginput bukan angka, maka print input harus berupa angka. Ini sama juga seperti di atas. Except ini maksudnya menangkap error yang tidak disebutkan sebelumnya. Print ini cuman menampilkan jenis error lainnya. Lanjut ke bagian keempat, multiple exception in one block. Def itu mendefinisikan fungsi, sama seperti di atas tadi. Data sama dengan ini membuat dictionary dengan nilai string. Dictionary itu bersimbol dengan kurung kurawal. Jadi bagian yang diawali dengan kurung kurawal ini bagian dictionary-nya. Return di sini maksudnya mengubah string 50 menjadi integer. Potensi error, value error, key error jika key salah, type error jika value bukan tipe yang bisa diubah. Maksudnya fungsi untuk mencatat error. Print ini cuma menampilkan output. Tree tadi sama, ini juga sama. Except ini fungsinya menangkap 3 jenis error sekaligus. Print ini sama seperti tadi juga cuman menampilkan di output. Ini maksudnya memanggil fungsi pencatat error, catat error, maka ketika error itu langsung dicatat. Bagian kelima contoh dengan finally kode 1, karena finally itu ada 2 kode. Def ini mendefinisikan fungsi untuk membaca file. Def read ini kan membaca, jadi fungsi untuk membaca file name. Ketika nama yang kita baca, file nama yang kita baca ini tidak sesuai dengan namanya, maka dia tidak error gitu maksudnya. File sama dengan none, menyimpan variabel file awalnya kosong agar bisa diisi, karena di sini untuk bisa diisi saja seperti wadah. Dari tadi sama fungsi seperti yang tadi. Print opening file maksudnya mencoba membuka file, bisa memunculkan file not found error atau permission error. Context file read maksudnya membaca isi file. Print di sini menampilkan jumlah karakter yang dibaca. Return content mengembalikan isi file. Except value error ini di sini jika file tidak ditemukan. Print file name not found. Finally di sini maksudnya itu blok ini selalu dieksekusi ada error atau tidak. Jika dia tidak ada error maka tetap lanjut kodenya, dan walaupun ada error tetap lanjut. If file sampai sini maksudnya itu jika file berhasil dibuka maka langsung saja ditutup. Print cleanup complete, pesan bahwa cleanup selesai, maksudnya itu dihapus. Kontek di sini maksudnya itu memanggil fungsi untuk membaca file data txt. Untuk
Untuk kode kedua finally pada else, fokus pada else. Dan di sini mendefinisikan fungsi sama tadi, proses user input dari tadi sama seperti yang tadi, meminta input umur dan mencoba mengubahnya ke integer. Maksud kode ini ialah menangkap jika input bukan angka lalu keluar dari fungsi. Else bagian ini hanya dijalankan jika tidak ada error di tree. Jika di tree ini tidak ada error, maka dia dijalankan. Jika di sini ada error, maka ini tidak berfungsi. If sampai sini, ini sampai sini validasi umur dan menampilkan hasil. Cuman memvalidasi umur. If umur kurang dari 0, maksud dari kode ini ialah jika umur kurang dari 0, print usia tidak boleh negatif. Elif ini jika umur lebih dari 150, print usia tampaknya tidak realistis. Jika tidak, print usia Anda adalah umurnya ini berapa, return true ini kembalikan benar akhirnya. Sampai sini mungkin cuman ini baris per baris yang bisa saya jelaskan. Baiklah, coba kita tes run atau jalankan. Masukkan angka. Jika kita tidak memasukkan angka, apa yang terjadi? Misalnya kita masukkan huruf. Input harus berupa angka. Opening file. File data text not found. Line A complete. Karena tidak ada sambungan dari kode ini, maka dia programnya cuma berhenti sampai jika kita tidak memasukkan angka, maka dia akan stop. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari ke-6 contoh kode tersebut. Bagian 1 ini program yang menggunakan exception handling, kode input dan pembagian tree except dasar pertama. Maksudnya yang ini, bagian pertama fokus menangani dua jenis error paling umum, yaitu value error dan zero deviation error. Kesimpulannya, menjamin input angka valid, menjaga program tidak crash ketika user memasukkan huruf atau not, cocok untuk validasi input. Ini bagian kode ini cocok untuk validasi input. Misalnya kita ingin memasukkan input barang, menginput harga penjualan, menginput harga gaji pokok, menginput harga pasar, seperti itu. Untuk bagian yang kedua ini, kesimpulan yang bisa saya ambil, ini fokus membungkus fungsi yang aman dalam tree except. Maksudnya itu, kesimpulannya menunjukkan bahwa meskipun fungsi aman, tetap boleh dimasukkan ke tree atau except, menangani kasus pembagian jika terjadi error, walaupun tidak dicontoh ini. Maksud yang ketiga ini multiple exception, fokus memisahkan exception berdasarkan jenis error. Kesimpulannya lebih spesifik dalam resep menanganinya. Exception SE digunakan untuk menangkap error yang tidak dikenal, memberi informasi terperinci tentang error lain. Berbeda dengan yang awal, cuman exception SE. Value error juga ada yang di kode pertama, zero deviation error juga ada yang di kode pertama. Bagian yang keempat, multiple exception in one block, fokusnya menggabungkan beberapa jenis error dalam satu except.
Kesimpulannya, efisien jika penanganannya sama untuk beberapa error, menjadikan kode lebih pendek dan bersih. Error dicatat menggunakan fungsi catat error. Di sini kelebihannya itu ada fungsi untuk mencatat errornya. Jika errornya itu jadi kesalahan, maka dia akan langsung dicatat. Lanjut ke kode yang kelima, yaitu kode untuk fokus pada finale atau akhirnya. Fokusnya pasti mengeksekusi perintah pembersih atau file close. Kesimpulannya, finale sangat penting untuk clean up. Walaupun terjadi error, file pasti ditutup. Aman untuk operasi file agar tidak lock atau korup. Finale dieksekusi selalu, baik error maupun sukses. Walaupun dia terjadi error, maka dia akan tetap dieksekusi. Jika tidak ada error juga dieksekusi. Jadi ini paling bagus untuk digunakan pakai finale. Kode validasi umur yang ini maksudnya itu fokus pada else. Fokusnya itu menggunakan blok else hanya berjalan jika tidak ada error. Else ini dia bisa berjalan jika tidak ada error. Kalau ada error, maka dia tidak ada fungsinya. Kesimpulannya, tree dipakai untuk input angka, except menangani input tidak valid. Else dipakai untuk logika lanjutan atau validasi umum. Finale tetap dijalankan di akhir. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa sharing-sharing ke teman-teman semuanya tentang pemahaman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang jelas atau berbelit-belit. Saya juga masih belajar untuk memahami codingan ini. Mohon teman-teman yang lebih baik pemahamannya boleh sharing-sharing ilmu ke saya pribadi. Dan terima kasih untuk Pak Yogi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa